Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Ratusan murid sekolah menengah kejuruan di Sragen, Jawa Tengah semangat menyambut pemerintahan yang baru. Mereka ramai-ramai memajang foto Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang kelas. Menyambut hadirnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru, ratusan siswa-siswi SMK Citra Medika Sragen, Jawa Tengah antusias berkumpul di halaman sekolah, berdoa bersama untuk pemerintahan yang baru. Mereka juga serentak memasang foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dinding ruang kelas mereka. Pemasangan foto sengaja dilakukan pihak sekolah guna mengenalkan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru pada para siswa. Usai memasang foto Presiden dan Wakil Presiden baru, mereka masing-masing menuliskan harapan dan pesan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini semoga dapat meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, kemudian juga dapat meningkatkan sistem pemerintahan di Indonesia, dan tentunya yang terpenting itu untuk saya dan juga teman-teman di dunia pendidikan itu supaya lebih memudahkan kita ke depannya. Ini tadi kita menuliskan harapan untuk presiden terpilih dan juga dan mengganti foto dari presiden sebelumnya untuk presiden setelahnya. Nyambut pemerintahan baru, energi baru, semangat baru untuk Indonesia lebih maju. Harapannya di pendidikan semakin diperhatikan, kemudian lapangan pekerjaan semoga semakin luas untuk generasi muda anak-anak sekarang. Dalam kegiatan memasang foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, terselip harapan dari para siswa akan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kompas yang kami tutup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Stand Up Comedy Indonesia 11. Segera di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat siang saudara, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali kami kembali menemani Anda di awal pekan ini dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan di Sapa Indonesia Siang. Saya, Ihsan Sitorus yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita lihat dulu apa saja yang jadi sorotan utama di Sapa Indonesia Siang hari ini. Ini adalah kabar dari Lombok, saudara. Seorang pria di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap lantaran menganiaya seorang bocah berusia 12 tahun hingga pingsan. Peristiwa itu terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Berikutnya kita ke sorotan lain, ada kecelakaan yang terjadi di ruas tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur pada hari Senin dini hari tadi.
Minibus yang membawa 12 penumpang menabrak truk di depannya dan akibatnya 5 penumpang tewas di lokasi kejadian. Berikutnya kita ke Malang, Jawa Timur. Ada kisah dari sebuah kedai di Malang, Jawa Timur yang menawarkan pengunjung untuk menikmati kopi sambil belajar bahasa isyarat. Ini dilakukan karena para barista adalah teman tuli yang menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. 3 sorotan utama ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia selengkapnya. Saudara, kecelakaan terjadi di ruas tol Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Minibus yang membawa 12 penumpang menabrak truk di depannya. Akibatnya 5 penumpang tewas di lokasi kejadian. Tujuh dari 12 penumpang lainnya mengalami luka, 2 diantaranya balita. Seluruh korban luka dibawa ke RSUD Grati untuk mendapatkan perawatan medis. Minibus jenis Isuzu Elf yang berangkat dari Situbondo menuju Madura ini menabrak truk di ruas tol Pasuruan Probolinggo, kilometer 814. Diduga penyebab kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Korban ada meninggal dunia 5 orang, seluruhnya yang berada di travel ini 12 orang, jadi 5 meninggal dunia, yang lainnya luka-luka. Kita ke informasi lain, seorang pria di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap lantaran menganiaya seorang bocah berusia 12 tahun hingga pingsan. Peristiwa itu terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria kepada bocah berusia 12 tahun di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengejar korban lalu melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban pingsan. Bukannya menolong, pelaku kembali bertindak kasar pada tubuh kecil korban karena mengira ia berpura-pura. Aksi penganiayaan ini diduga terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Setelah sadar, korban dibawa warga pulang. Keluarga kemudian membawa korban ke IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk visum dan melapor demi mendapatkan keadilan karena tindak kekerasan itu. Korban tidak mengalami luka serius, namun keluarga tidak mau mengabaikan trauma yang ditimbulkan. Selama proses hukum, korban didampingi Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram. Nah, jadi pengakuannya karena tidak suka melihat anak ini tidak sholat Jumat. Yang kedua, sering menggunakan kendaraan sepeda listrik, itu ngebut lah istilahnya. Itu pengakuan terduga ya. Meskipun kemudian dia menganggap bahwa ini untuk kan ini bukan menasihati, kalau ini sudah kekerasan ya. Ini jelas sudah kekerasan dan dugaan saya jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama. Kalau ini bukan anaknya dia, tidak ada hubungan keluarga, hanya ketersinggungan. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Mataram. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita bergeser ke Aceh. Seorang mahasiswa di Aceh ditemukan tewas di kamar indekosnya. Menurut polisi yang datang ke lokasi kejadian, diduga korban dibunuh. Jenazah mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat ditemukan oleh adiknya di kamar indekosnya di kawasan Desa Jelingke, Kecamatan Sia Kuala, Kota Banda Aceh. Pasca kejadian, tim Inafis dari Polresta Banda Aceh langsung diturunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Dari lokasi, polisi menemukan senjata tajam berupa pisau yang diduga digunakan oleh pelaku karena terdapat luka di leher korban. Jadi dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan, memang ini diduga ada terjadi pembunuhan di Desa Lingkung. Saat ini kita akan dalami penyelidikan ya. Korban sudah kita bawa ke Rumah Sakit ZA untuk kita coba lakukan otopsi. Diduga ada senjata tajam, BB atau semacam pisau ya yang kita dapat di TKP. Mungkin sementara itu dulu. Jenazah korban kini telah dibawa ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh untuk dilakukan otopsi.
Sementara polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap pelaku pembunuhan. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Kita ke informasi lain, polisi mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan dalam mobil terparkir 3 hari di pinggir jalan dekat sebuah masjid di Solo, Jawa Tengah. Warga di Jalan Adi Sucipto, Solo, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria di dalam mobil yang terparkir di depan sebuah masjid pada Sabtu pagi. Kejadian ini berawal dari kecurigaan warga lantaran mobil sedan tersebut diparkir di pinggir jalan dekat masjid sejak hari Rabu sore lalu. Warga mulai curiga setelah mencium bau tak sedap dari dalam mobil hingga melaporkan hal ini ke polisi. Kiranya itu nggak ada orangnya, soalnya kalau dilihat di luar itu nggak ada orangnya gitu loh, Pak. Gelap ya? Gelap. Misalnya pas hari Sabtu ini, ketika pagi tadi mulai terasa bau. Padahal kemarin itu nggak ada bau-bau kayak gini. Mulai tadi baunya sangat-sangat hangat. Akhirnya yang muncul kecurigaan, akhirnya warga ya pada lihat-lihat gitu. Akhirnya ada salah satu yang melaporkan polisi. Terus akhirnya tadi polisi datang, terus ambulannya juga datang. Tim Inafis Polres Solo yang tiba di lokasi menemukan barang bukti tas korban yang berisi kartu identitas korban dan surat berobat. Untuk mengungkap kematian korban, polisi mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Muar di Solo untuk diotopsi. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto yang telah selesai melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat kementerian. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya?